Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rudi Kurniawan. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan penjabaran laporan keuangan entitas asing dengan menggunakan metode pengukuran kembali. Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang perbedaan. Apa sih itu perbedaan metode pengukuran kembali dan metode translasi? Jadi untuk metode pengukuran kembali itu digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Dan metode ini diterapkan untuk entitas anak yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal setempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya sama dengan entitas induk. Sedangkan metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsionalnya ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Jadi untuk metode translasi ini diterapkan dalam kondisi entitas anak mencatat transaksi dan menyediakan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk memiliki mata uang yang berbeda. Terus kita akan lanjut ke penjabaran contoh soalnya. Jadi untuk contoh soal sendiri itu sebenarnya sama dengan metode translasi yang dijelaskan oleh Bu dosen kemarin. Perbedaannya hanya pada poin kedua, yaitu Jerman Company mengelola pembukuan dan mencatatnya dalam euro untuk menyediakan laporan untuk pemerintah Jerman, sementara mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Bisa dilihat kursnya pada poin kelima itu 1 Januari 12.000, 1 Oktober 13.600, 31 Desember itu 14.000 dan kurs rata-rata itu 13.000. Selanjutnya bisa dilihat untuk neraca saldo masing-masing perusahaan PT Induk dan Jerman Company. Selanjutnya ini kertas kerja penjabaran entitas anak pada 1 Januari. Jadi itu kertas kerja penjabarannya entitas anak dari euro ke rupiah. Terus kita lanjut ke diferensial. Jadi diferensial pada tanggal 1 Januari itu pertama biaya perolehan investasi kan 660 juta. Terus nilai bukunya ada dua, metode saham biasa, modal saham biasa dan saldo laba. Itu masing-masing nilainya 480 juta dan 120 juta. Sehingga totalnya 600 juta. Karena persentase kepemilikan PT Induk di sini 100%, maka dia untuk persentase saham Jerman Company yang dilakukan oleh PT Induk itu 600 juta. Jadi biaya perolehan dikurangi dengan persentase kepemilikan, hasilnya 60 juta. Jadi diferensial 60 juta yang dialokasikan ke paten. Terus untuk penyajian grafik dari akuisisi sebagai berikut ya. Jadi total diferensial 60 juta, terus biaya investasinya kan 660 juta. Nilai wajar aset 660 juta. Jadi goodwillnya kosong karena sama. Terus untuk nilai bukunya 600 juta, dan karena nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku, maka ada kelebihan yang diakui sebagai paten 60 juta. Lanjut ke jurnalnya. Untuk jurnal yang dibuat PT Induk tahun 2000X1 itu, yang pertama itu pembelian saham Jerman Company. Jurnalnya itu investasi pada saham Jerman Company pada kas masing-masing senilai 160 juta. Lanjut ke jurnal untuk mengeliminasi ekuitas. Jadi untuk 1 Januari itu modal saham biasa, saldo laba, diferensial di debit 480 juta untuk modal saham, 120 juta untuk saldo laba dan diferensial 60 juta. Pada investasi pada saham Jerman Company 660 juta. Selanjutnya itu 1 Januari 2000X1 itu paten pada diferensial jurnalnya masing-masing senilai 60 juta. Lanjut ke selanjutnya, ini untuk kertas kerja laporan posisi konsolidasian ya, tanggal akuisisi. Itu bisa dilihat pada PowerPoint. Itu perbedaan sini hanya PT Induk ya. Karena awal itu PT Induk itu mempunyai kas itu senilai 3.500.000 juta, karena dikurangi dengan 60 juta makanya tinggal 2.840 juta. Terus untuk eliminasinya itu dari eliminasi selanjutnya bisa dilihat pada transaksi pada jurnal sebelumnya. Itu untuk eliminasi ditandai dengan angka yang dalam kurung seperti ini, 2 dalam kurung. Mungkin jelas ya. Selanjutnya itu entitas anak membuat ayat jurnal berikut dalam pembukuannya pada saat ia menerima rupiah. Jadi pada soal nomor 4 pada poin keempat itu di soal dijelaskan bahwa PT anak menerima 40 juta
dari transaksinya dengan PT Indonesia, PT yang ada di Indonesia. Jadi karena PT anak ini mencatatnya dalam euro, maka pendapatan tadi 40 juta akan diubah ke euro dengan jurnal unit mata uang asing pada penjualan masing-masing senilai 3.500 euro. Itu didapat dari 42 juta pendapatan dibagi dengan kurs pada saat itu 12.000. Selanjutnya itu akan dilakukan penyesuaian unit mata uang asing ke kurs kini. Jadi yang tadi kan kurs awal 12.000 akan diubah disesuaikan dengan kurs 31 Desember itu 14.000, sehingga jurnalnya kerugian transaksi mata uang asing pada unit mata uang asing itu senilai 500 euro. Itu didapat dari 40 juta dibagi 14.000 hasilnya 3.000, terus dikurangi dengan dikurangi dengan saldo sebelumnya itu 3.500 jadi 500 euro. Selanjutnya itu bisa dilihat untuk pengukuran kembali neraca saldo anak di luar negeri tanggal 31 Desember. Itu bisa dilihat ya pada PowerPoint. Kita lanjut. Untuk jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2001 adalah sebagai berikut. Untuk 1 Oktober 2001 itu mencatat dividen yang diterima dari entitas anak di luar negeri dengan jurnal kas pada investasi saham Jerman Company. Itu masing-masing senilai 85 juta. Itu didapat dari pembagian dividen pada soal tadi kan 6.250 euro dikalikan dengan kurs pada saat dividen diumumkan itu 1 Oktober kursnya 13.600 sehingga hasilnya 85 juta. Selanjutnya itu mencatat investasi pada saham Jerman Company atau mencatat pengakuan laba neto itu dengan jurnal investasi pada saham Jerman Company pada laba rugi entitas anak masing-masing senilai 186 juta 500. Itu didapat dari untuk menentukan laba neto itu aset tetap dikurangi dengan beban pokok penjualan dikurangi dengan beban operasional dan dikurangi dengan kerugian transaksi mata uang asing. Jadi 50.000 euro dikurangi 22.500 dikurangi 14.500 dan dikurangi 500 euro sehingga hasilnya itu 12.500 euro. Dan untuk rupiahnya 600 juta dikurangi 281 juta dikurangi dengan 186 juta dan dikurangi dengan 6.500 itu hasilnya 176 juta 500. Terus ditambahkan dengan selisih tadi pada pengukuran kembali. Jadi selisihnya itu ada 10 juta yang diakui sebagai keuntungan pengukuran kembali. Jadi ditambahkan 10 juta sehingga hasilnya 186 juta 500. Baik, kita lanjut. Untuk laporan laba ruginya itu diferensial awal tahun kan 5.000 euro dikalikan dengan 12.000 kurs 12.000 hasilnya 60 juta. Terus amortisasi periode ini itu kan di soal dijelaskan diferensial itu diamortisasikan selama 10 tahun. Jadi 5.000 dibagi 10 tahun hasilnya 500 euro dikalikan dengan kurs 12.000 hasilnya 6 juta. Sehingga sisa saldonya 4.500 euro dan rupiahnya 54 juta. Lanjut, jurnalnya itu mencatat amortisasi paten untuk periode berjalan laba rugi dengan jurnal laba rugi dari entitas anak pada investasi pada saham Jerman Company itu 6 juta masing-masing 6 juta. Itu dapat dari amortisasi tadi per tahun 500 euro dikalikan dengan kurs 12.000. Selanjutnya ayat jurnal eliminasinya yang pertama itu laba rugi dari entitas anaknya eliminasi 24. Itu eliminasi 24 itu mengeliminasi laba rugi dan dividen dari entitas anak. Itu senilai untuk jurnalnya laba rugi dari entitas anak itu 180 juta 500. Itu tadi itu didapat dari ini laba neto tadi dikurangi dengan selisih dikurangi dengan amortisasi paten 6 juta sehingga dapatnya 180 juta 500. Untuk dividen pada dividen diumumkan 85 juta dan investasi pada saham Jerman Company 95 juta 500. Untuk eliminasi selanjutnya itu mengeliminasi saldo awal akun investasi. Itu jurnalnya modal saham biasa Jerman Company 480 juta, saldo laba 1 Januari itu 120 juta dan diferensial 60 juta pada investasi pada saham Jerman Company 660 juta.
Selanjutnya eliminasi 26 itu paten pada diferensial. Paten pada diferensial itu masing-masing senilai 60 juta. Itu mengalokasikan diferensial ke paten. Terus eliminasi selanjutnya itu mengamortisasi paten, beban operasi amortisasi paten pada paten masing-masing senilai 6 juta. Baik, untuk selanjutnya itu yang terakhir itu kertas kerja konsolidasi, bisa dilihat pada slide-nya ya. Ini itu kertas kerja konsolidasi yang di bagian eliminasi itu diambil dari transaksi sebelumnya ya. Bisa dilihat ada tandanya, itu tanda dalam kurung itu dari eliminasi mana aja dari transaksi sebelumnya sudah ditandai. Dan hasilnya balance ya. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang metode pengukuran kembali. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.